Assalamualaikum teman-teman. Wah, Masya Allah udah 55 partisipan. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kakak gimana? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tunggu pemateri kita, jangan lupa sarapan ya, biar ilmunya mudah digali. Banyakin sarapan, bukan harapan. Siap, Alhamdulillah udah kok, udah sarapan. Yang nggak bisa pakai background, nggak apa-apa. Dan diharapkan kepada peserta juga untuk on cam nanti, biar saling kenal mengenal. Munafik, caranya lihat aja kita sama enggak, terutama dalam masalah emosional. Oke, yang tidak bisa pakai background nggak apa-apa. Yang nggak bisa yang bisa on cam juga nggak apa-apa, tapi yang bisa on cam tolong desain ya, biar saling kenal mengenal. Di Zoom ini para pesertanya dari mana aja nih? Nggak apa-apa ya, Nun, nggak apa-apa. Yang ada dari Sulawesi ada nggak? Kalimantan ada nggak? Waduh, Masya Allah, ada dari Merauke. Dari rumah masing-masing. Kuningan, Jabar, Masya Allah ada Kuningan. Ini ada dari Jogja juga, Cikijing. Ini dari mana apa aja nih? Ada dari Sulawesi nggak? Kalimantan Tengah, Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya Nun, Masya Allah Peti ada usahanya ikut ya, join. London kah? Wow, jauh banget nih. London mana nih? Flower City. London apa lontong gitu? Bener London atau lontong itu? Siap, iya, nggak apa-apa. Dari mana apa lagi nih? 63 peserta.
Salam-salam dari Bengkulu, Kakak. Nih ada Tiara nih dari Bengkulu. Salam katanya. Ya, dari mana lagi nih? Ada yang dari Sulawesi nggak nih? Mohon maaf karena pematerinya ada lagi urusan sesuatu juga. Jadi cara kita agak sedikit diundur. Untuk sertifikatnya nanti dibagi, sertifikat maksudnya ya. Nanti dibagi setelah kajian ya. Intinya ikuti kajian ini sampai selesai. Ya, Abu Takiru sudah masuk ya, maaf. Alhamdulillah, pematerinya udah ada ya.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesempatannya hingga kita bisa bertemu di acara kajian virtual ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada teman-teman yang ada di room Zoom ini, harapkan untuk bisa mengaktifkan kameranya jika tidak memiliki kendala. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah kan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan walafiat. Saya ucapkan kepada para peserta dan hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kajian ngobrol bareng Alfat dengan tema PPKM, pernah pacaran kemudian menyesal. Dan terima kasih juga kepada pemateri Ustaz Abu Takeru yang telah mau berkesempatan mengisi kajian kita hari ini. Baiklah, tak kenal maka kita taruh. Perkenalkan saya Farida Sari Handayani Razak, selaku MC dalam kajian ini hingga selesai. Jadi, sebelum acara kita dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan tilawati Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rama. Kepada Saudara Rama dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron kasiron kepada Saudara Rama yang telah membacakan tilawati Al-Qur'annya. Semoga kita diberi pahala bagi pembacanya dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya. Pembacaan CV dari pemateri kita. Acara selanjutnya, pembacaan CV dari pemateri kita. Mungkin panitia bisa menampilkan CV dari panitia bisa share screen CV dari pemateri. Nah, ini CV dari pemateri kita, Ustaz Abu Takeru, tempat lahir di Bandung. Tanggal lahir 1 September 1992, pendidikan formal, SDPN Setia Budi, SMP Negeri 12 Bandung, EPIK Australia Mutasi, SMA Negeri 2 Bandung Mutasi. Pendidikan Islam, EPIK East Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia, Imarat Arabic and Islamic Campus. Pengalaman organisasi, Peer Helper Anti Drugs, Anti Narkoba, Melbourne, Australia. Ketua Bidang Tahsin Quran, Pembina dan Penasihat Komunitas Paradise Driver. Prestasi pertama, juara 1 tahfiz Quran, Masya Allah. Yang kedua, juara 3 fahmil Quran, antar SMA se-Jawa Barat, dan murid teladan East Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia. Kesibukan, trainer muda, founder dan penasihat, komunitas Paradise Driver, owner Umarus Online Shop, dan pengelola channel di YouTube Abu Takeru. Jadi yang punya YouTube nih, bisa banget nih di subscribe YouTube-nya Ustaz Abu Takeru. Semoga bisa menambah ilmu-ilmu kalian juga. Nah, baiklah, acara selanjutnya. Inti dari acara kita yaitu acara selanjutnya inti dari acara kita yaitu kajian kita yang dibawakan oleh Ustaz Abu Takeru. Kepada Ustaz dipersilahkan. Oke, makasih buat Kak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, materi di pagi hari ini unik, yaitu materi pernah pacaran, kemudian nyesel dan tobat. Benar kan ya, Mbak Farida, betul judulnya? Banget, Ustaz. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kalau ada cowok yang curhat ke saya, saya punya pacar cewek. Di satu sisi ya saya tahu itu dosa, tapi di sisi yang lain saya bilang alhamdulillah, kamu pacarnya cewek, bukan cowok juga gitu ya. Karena gak sedikit zaman sekarang yang pacarnya sama-sama cowok ya. Dan ya Allah teman-teman semua, kita akan bahas ini poin per poin insya Allah. Dan perlu kalian tahu bahwa kondisi seorang yang beriman itu, dia nggak luput dari selalu mikirin apa kata Allah, Tuhannya. Mati mikrofon siapa ini? Ya, jadi ada feedback, ada echo gitu. Oke, dah. Jadi teman-teman, sekali lagi, kondisi seorang yang mukmin, seorang yang beriman, itu tiap harinya tuh mikirin apa kata Allah. Maaf Ustaz, suaranya di unmute. Oke, maaf ya. Saya ulang lagi. Tadi bukan sama saya unmute-nya. Oke. Jadi sekali lagi, kondisi seorang yang beriman itu, dia selalu memikirkan apa kata Tuhannya, yaitu Allah. Makanya mungkin bagi sebagian orang awam, ya, terutama orang-orang kafir, tapi orang Islamnya pun mungkin banyak yang awam, yang nanya kayak gini, ngapain sih bahas halal dan haram mulu? Coba kita ngeliat ke postingan akun-akun Islami. Ngebahas tentang hukum halal atau haramnya menggambar. Halal atau gak haramnya main catur. Halal atau haramnya drakor misalnya. Halal atau haramnya sentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Halal atau haramnya musik. Kok dikit-dikit yang dibahas halal atau haram. Halal atau haram. Halal atau haram. Halal atau haram. The answer is simple, teman-teman. Jawabannya simple. Yaitu kita butuh banget perhatian dari Allah. Dan kita butuh banget Allah untuk ridho sama kita. Karena salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu adalah salah satu bentuk ibadah yang luar biasa. Kalau kalian mikir sholat, puasa, zakat, haji itu amal yang luar biasa, dan itu betul amal yang luar biasa, maka ketahuilah menjauhi diri dari maksiat. Itu juga amal yang sangat Allah cintai. Jadi pertama harus kita pahami dulu orang Islam itu seperti itu. Ya, dia care dengan apa yang Allah anggap dirinya. Dia pikir apa kata Allah. Adapun apa kata orang itu lewat deh. Nanti itu mah ya mungkin urutan kesekian. Tapi yang paling penting apa kata Allah dulu. Gimana agar saya bisa hidup according to Allah's law. Bagaimana agar kita bisa hidup sesuai dengan aturan yang Allah berikan pada kita. Karena teman-teman, yang namanya sepatu, sebagus apapun, disimpannya di kaki paling nyaman. Dan sepatu tuh nggak akan nyaman kalau disimpan di kepala. Walaupun harga sepatu ini 1 miliar, tapi kalau disimpan di kepala nggak akan cocok, nggak akan nyaman. Dan hamba, kita manusia, oleh Allah diciptakan sebagai hamba Allah. Maka kalau sampai kita merubah title hamba menjadi bos atau menjadi partner sama Allah, maka disitulah Allah pasti akan kasih ketidaktenangan dalam hidup kita. Kalian pernah ngeliat ya, ini terkenal, tapi nggak perlu disebut dari grup bandnya apa, orangnya siapa. Tapi ada orang yang Masya Allah terkenal banget, anggota grup band terkenal di luar negeri sana. Dia udah punya segala hal. Dia sampai bikin postingan, I cannot live without music. Aku nggak bisa hidup tanpa musik katanya. Terkenal, kaya raya. Tapi bunuh diri.
5 menit sebelum bunuh dirinya tuh ada videonya teman-teman, bahwa dia tuh lagi minum-minum bareng temennya, ketawa-ketawa, ngerokok gitu. 5 menit sebelum matinya tuh dia senyum, ketawa, pokoknya kelihatan bahagia, habis itu mati. Entahlah, kalau dilihat dari sudut pandang psikolog, itu mungkin ada mental problem, health problem, mental health problem, bla 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 bla, terserah. Tapi kita ngelihat dari sudut pandang Islam, ini janji dari Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, beribadah kepadaku, taat kepadaku, kata Allah, maka bagi dia hidup yang sempit. Allah akan jadikan hidupnya sempit, sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, seterkenal apapun dia, tetap sama Allah dibuat hidupnya sempit. Jadi kalau kita ngebahas tentang perkara ini, pacaran, jangan kita ngerasa kalau diri kita ini kayak dikekang, terkekang, dan sebagainya. Tapi seharusnya kita ngelihat dari sudut pandang kita ngebahas tentang masalah halal dan haramnya pacaran ini adalah dalam rangka agar saya bisa bikin Allah ridho. Agar Allah ridho sama saya. Gitu. Dunia ini emang penjara bagi orang yang beriman. Karena banyak hal-hal yang mungkin disenangi hawa nafsu, tapi sama Allah dilarang. Tapi justru itulah yang paling enak. Kalau nggak mau taat sama aturan Allah, walaupun kita bebas, tapi Allah pasti akan kasih hati kita ketidaktenangan. Pasti. Itu pasti. Saya kasih contoh aja. Kakak saya. Oke. Jadi kakak saya ini murtad dari Islam. Asli keluar dari Islam. Literally. Beneran kakak kandung keluar dari Islam. 12 tahun. Dia jadi agnostik. Agnostik tuh ya percaya adanya Tuhan, tapi nggak terlalu peduli sama agama apapun. Kakak saya bisa jadi agnostik. 12 tahun murtad. Ini dia sendiri yang cerita ya di masjid, alhamdulillah. Tahun 2019 dia masuk Islam lagi, dan saya akan ceritain sedikit aja. Jadi dia tuh keluar dari Islam karena salah satu alasannya ngerasa nggak nyaman di Islam itu ya ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Jadi dia inginnya hidup bebas tanpa ada aturan seperti itu. Suka gue selama nggak merugikan orang lain, ya harusnya nggak ada masalah dong dengan bagaimana saya menjalani hidup saya gitu loh. Iya nggak sih? Kalau secara logika kan gitu. Akhirnya kakak saya murtad. Ya, bahkan dia sempat nginjak Quran dan mengatakan Allah itu maha tinggi, maha besar. Allah nggak akan peduliin orang kecil kayak saya, katanya gitu. Itu jalan pikirnya agnostik kayak gitu emang. Ya, sebagian. Nah, teman-teman, akhirnya kakak saya murtad, dia pun mengkonsumsi salah satu obat-obatan terlarang yang ilegal, ya. Karena dia ingin ngerasain bebas, fly, enak hidup. Taunya apa yang terjadi, itu malah bikin dia semakin sempit hidupnya. Nggak tenang. Akhirnya alhamdulillah sekitar tahun 2018 mulai mempelajari Islam lagi dan akhirnya masuk Islam lagi. Dan itu jadi hikmah. Orang yang ingin nyari kebebasan dengan cara menabrak apa-apa yang Allah larang, itu pasti sama Allah nggak dikasih ketenangan dan kebahagiaan yang dia incer-incerin. Yang dia hunting tuh nggak dapet. Percaya deh sama Allah. Firman Allah tadi yang saya baca di surat Toha. Surat 20, halaman ke-9, ayat paling bawah. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dariku, dari mengingatku, dari beribadah kepadaku, dari taat kepadaku, maka bagi dia hidup yang sempit, kata Allah. Sedangkan orang yang taat sama aturan Allah, walaupun terkekang, dia sama Allah dikasih kenyamanan dalam hidup. Saya mau nanya ke Mas, siapa? Mas Aiman Furqon, Masya Allah. Dari SMA mana dulunya, Mas? SMA-nya itu di Darul Quran Mulia, saya di Bogor. Masya Allah, Darul Quran. Oke, Mas Aiman. Ini secara manusianya ya, mana yang lebih mudah? Mas Aiman insya Allah normal, ngelihat ada cewek cantik, pakaiannya minim. Cewek cantik, pakaian minim. Kira-kira mana yang lebih mudah? Atau terserah mau jawabnya mana yang lebih mudah atau mana yang lebih sulit, bebas ya.
Yang jelas kan cuma ada 2 pilihan, dan kalau nggak yang termudah berarti yang terberat salah satunya. Mana yang lebih mudah? Mas Aiman menundukkan pandangan atau melepas pandangan? Yang lebih gampang. Ya, kan Mas Aiman normal nih punya nafsu ngelihat ada cewek pakaiannya maaf seksi lewat, dan itu boleh dilihat itu. Artinya nggak ngerugiin dia sama sekali kok. Bahkan si ceweknya juga dia sengaja tebar pesona agar dilihat. Dan kita bisa ngelihat tuh nggak akan dihukum secara Indonesianya, enggak. Ya, secara hukum di Indonesia si ceweknya juga nggak akan risih, malah dia senang dilihatin. Nah, maka secara manusiawinya lebih ringan yang mana Mas Aiman? Lebih ringan untuk tundukin pandangan atau melepas pandangan? Mana yang lebih gampang? Kalau lihat dari yang gampang sih memang melepas ya Ustaz. Kalau Melepas. Betul banget ya, melepas pandangan ya, orang nggak bahaya juga. Atau kalaupun nggak mau melepas pandangan, minimal direkam dulu deh, biar nanti bisa di-reply gitu di rumah di handphone. Terus-terusan. Iya nggak sih? Ngelepas pandangan tuh gampang banget. Sama dengan orang yang nafsunya lagi menggebu-gebu, masturbasi gampang banget. Ya, tinggal di kamar sendiri, WC, lepas, gampang. Sedangkan menahannya berat. Nahan pandangan, nundukin berat. Berat banget. Tapi efek setelah itu, lihat kontrasnya nih teman-teman. Saya misalnya, atau Mas Aiman tadi, pas ngelihat itu cewek, kemudian nundukin pandangan, berat di awal, iya, berat. Tapi habis itu udah plong. Hati nyaman, hati tidak terkotori, kemudian otak pikiran pun bersih. Kalau dilepas, gampang emang ngelepasin, ngeliatin. Tapi nanti efek samping dari ngelepas pandangan, apa yang terjadi? Nanti jadi kepikiran terus. Kemudian nanti jadi pingin stalking ke IG dia. Kemudian nanti waktu kita jadi banyak terdominasi oleh si wanita tersebut. Jadi pingin ngeliatin terus. Kalau bisa nanti dapat kontaknya, kemudian jadi pingin ngechatin. Lihat banyaknya waktu kita yang habis nantinya untuk itu semua. Di kita jadi nggak fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan banyak efek-efek negatif lainnya. Makanya teman-teman perlu dipahami. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, itu pasti pada apa yang Allah haramkan itu pasti ada manfaatnya. Bismillah. Ya. Sekali lagi saya ulang. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, pasti dalam hal yang Allah haramkan itu pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya, pasti. Di antara contohnya, Allah mengabarkan kita tentang khomer, miras. Apakah miras nggak ada manfaatnya? Ada, justru Allah sendiri yang berfirman demikian. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang judi dan miras. Katakanlah, pada judi, bisa dimatiin teleponnya? Punya siapa ini? Ya. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, pada judi dan miras itu terdapat bahaya yang besar dan juga manfaat. Tapi manfaatnya lebih kecil daripada bahayanya. Ya, jadi ternyata ketika Allah memberitahukan kita tentang khomer, ada manfaatnya. Tapi bahayanya lebih besar. Ini kalau diterjemahin dosanya, padahal ayat tersebut turun sebelum diharamkannya khomer. Jadi penafsiran yang lebih tepat tuh bukan ismun kabir, itu bukan dosa besar. Walaupun iya minum khomer dosa besar ya, tapi ketika ayat ini diturunkan itu khomer, miras tuh belum diharamkan. Ya, di zaman Nabi SAW para sahabat masih terbiasa minum minuman keras dan itu belum diharamkan sampai turun surah Al-Maidah. Nah, adapun di surah Al-Baqarah ini Allah berfirman tentang khomer, miras. Sebelum diharamkannya miras, Allah berfirman apa? Di dalam miras itu ada bahayanya yang besar, juga ada manfaatnya. Maka ini jadi kaidah. Semua yang Allah haramkan itu pasti ada manfaatnya. Tapi mau sebesar apapun manfaat yang kita lihat berdasarkan logis, berdasarkan kedokteran, berdasarkan ilmu kesehatan atau apapun, sesuatu yang Allah haramkan, walaupun kita anggapnya ada manfaatnya,
tapi tetap bahayanya pasti lebih besar. Karena itulah Allah haramkan. Dan ini syukur kita ngebahas tentang masalah pacaran. Ketika dibahas tentang pacaran, kan banyak yang nolak. Ya, saya nggak apa-apa pacaran, kan pacaran saya positif. Pacaran saya pacaran sehat. Emang ada ya pacaran sehat ya? Gimana pacaran sehat tuh? Ya, kita saling ngingetin ibadah. Allah, ibadah diingetin. Tuh cowok ngingetin si uktinya buat sholat tahajud. Padahal ibunya sendiri, adiknya sendiri yang perempuan nggak pernah diingetin tuh. Tapi itu malah jadi modus aja buat ngingetin. Katanya sekarang mah udah ada pacaran Islami. Oh, gimana pacaran Islami? Ya, kami kalau jalan pegangan tangan pun sambil istighfar bersama gitu. Aduh, kacau itu teman-teman. Orang ono yang begonoan tuh nggak ada. Ya, nggak ada pegangan tangan istighfar bersama. Kalau naik motor misalnya pakai motor yang kopling tuh, kayaknya pakai triplek hijab gitu ya, biar nggak sentuhan langsung, nggak bisa. Udah pacaran haram. Maka teman-teman, yang bisa kita lakuin saat kita terjerumus ke dosa adalah apa? Adalah nyadar dulu itu dosa. Karena teman-teman, seseorang tuh nggak akan bisa taubat sebelum dia nyadar kalau itu salah. Ya, ngaku salah itulah yang berat. Terlebih lagi kalau kita masih seneng sama hal tersebut. Saya izin ngeliator dulu ya sebentar. Maaf banget. Tadi saya tuh buru-buru banget karena baru vaksin. Nyampe rumah jam 9:03 dan alhamdulillah nggak telat ya. Sebentar ya. Jadi di sini ada poin yang perlu saya sampaikan. Oke. Nah, jadi teman-teman semua. Masalah pacaran, maaf ya kalau saya kameranya off sebentar dulu, paling sekitar 1 menit. Ya, pacaran ini udah terkenal di mana-mana, walaupun sekarang, walaupun udah pandemi, tapi masih aja bisa pacaran online ya, iya banget. Oke teman-teman, yuk kita balik. Jadi gini, saya lagi ya, poin nomor 1 dalam ceramah saya adalah kita sebagai umat Islam, care kita, kepedulian terbesar kita adalah bagaimana agar membuat Allah, Tuhan kita, ridho sama kita. Allah senang dengan kita, Allah mencintai kita. Maka konsekuensinya kita harus mempelajari tentang Islam lebih dalam, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang nggak boleh, mana yang diperbolehkan. Dan pacaran termasuk hal yang diharamkan, jelas. Karena pacaran yang kita tahu berdasarkan definisi dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran adalah proses yang kita tahu lah, nggak usah diterjemahin lagi dah. Kita tahu bagaimana pacaran itu adalah hubungan antara laki perempuan yang bukan relatif, yang bukan kerabat, ya, yang bukan juga suami istri, tapi udah mesra kayak gitu. Baik dengan chattingan, jalan bareng, saling tatap, pegang-pegangan, mesra pokoknya. Nah teman-teman semua, ini kan udah tahu kita, udah jelas haramnya hal tersebut. Ya. Maka kalau kita udah tahu tentang haramnya hal ini, step selanjutnya adalah kalau belum bisa meninggalkan, minimal doa ke Allah. Oke. Yang pertama ketahui dulu hukumnya, bahwasanya itu haram. Kedua, setelah tahu hukumnya haram tapi belum bisa meninggalkannya, maka doa teman-teman. Doa. Ini hal yang mungkin luput dari kita semua. Kita kadang-kadang ketika udah terjerumus ke dosa dan udah addicted sama dosa tersebut, akhirnya kita untuk minta ke Allah aja udah jadi malu itu. Atau jadi nggak kepikiran. Ada orang udah biasa nonton video porno. Dan itu udah rutin tiap hari. Tahulah haram jelas, tanpa diragukan lagi. Itu haram. Untuk berhentinya pun belum sanggup. Akhirnya ya udah lanjut aja. Kenapa dia nggak nyoba untuk ngambil step berikutnya, naik tangga berikutnya, yaitu memohon pada Allah, berdoa pada Allah dengan tulus, agar Allah menolong dia untuk berhenti dari dosa tersebut.
Ya saya paham nggak bisa langsung. Bagi kebanyakan orang untuk ngejauhin maksiat tuh nggak bisa langsung. Perlu bertahap, berproses. Tapi untuk menuju proses itu kan butuh pertolongan dari Allah. Kalau Allah nolong, udah obstacle apapun akan teratasi. Tapi kalau Allah nggak nolong, maka sesimpel apapun nggak akan bisa diterjang sama kita. Sesimpel apapun masalah nggak akan bisa kita hadapi. Maka tolong pada Allah, ya Allah. Menyadar apa yang kulakukan salah. Sampai sekarang belum bisa menjauhinya, ya Allah. Tolong aku, ya Rabb. Tolong. Beri aku pertolongan agar aku bisa berhenti dari dosa ini. Lalu step selanjutnya setelah kedua hal tadi adalah mulai meminimalisir hal-hal yang bisa menjerumuskan kita untuk ngelakuin dosa itu lagi. Walaupun ini emang not recommended, tapi setidaknya yang biasanya pacaran tiap hari, coba deh ambil sehari, 2 hari sekali. Ya, ini bukan kayak puasa Daud ya, bukan. Tapi ya ini 2 hari sekali deh chattingannya. Dikurangin intensitas, ya itulah, intensitas dari ngechatnya. Kurangin. Nanti kan lama-lama ada perasaan kamu kok kayaknya jadi jarang ngechat aku deh. Nanti mulai ada rasa ketidaknyamanan. Nanti ketika udah semakin gak nyaman, sampaikan hukumnya kepada pacarnya. Selama ini kita nyadar kalau ini salah. Maka saya ingin berhenti dari perbuatan dosa ini. Nanti responnya macam-macam tuh. Ada yang responnya, Masya Allah, kamu soleh banget, aku jadi makin sayang sama kamu. Wah, ini paling jelek ini kalau kayak gitu ya. Mau putus malah jadi makin sayang. Yang kedua, mungkin responnya, dasar munafik kamu. Sok soleh, sok suci. Aku gak mau sama kamu. Wah, yang kayak gitu bagus sebenarnya kalau digituin. Karena ketika digituin, kita berarti difitnah. Ya, dibilang sok suci. Padahal kita emang lagi berusaha memperbaiki diri aja. Kita nggak merasa sok suci, tapi divonis sok suci. Itu kan berarti kita difitnah. Dapat pahala tuh ketika difitnah. Kedua, si pacarnya jadi otomatis yang mau mutusin kita, jadi kita nggak usah berat-berat memutuskan dia, dianya sendiri yang udah mutusin. Ya ketiga, ya udah jadi terjaga dari dosa. Itu pun di hati nggak mengenakan ya. Atau ketiga, ya mungkin respon yang lainnya adalah sama-sama berjuang buat tobat walaupun nggak langsung putus. Tapi ya ini, orang tipenya beda-beda dalam menerima dakwah itu. Tapi percayalah teman-teman, harus ada step, lanjutan. Jangan berhenti di titik ini terus. Sehingga kita terus saya terjerumus ke dosa. Jangan. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, apa bagus gitu loh, kita ngingetin orang lain dari sebuah maksiat, padahal kitanya sendiri masih maksiat? Jawabannya bagus. Tapi bukankah itu sebuah kemunafikan? Allah berfirman di surah As-Saff, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Amat besar kemurkaan Allah karena kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Maksudnya kamu nyuruh untuk ngejauhin pacaran padahal kamunya sendiri masih pacaran. Itu Allah murka sama kamu kalau begitu. Para ulama menjawab bahwasanya itu berlaku tentunya bagi orang yang memang nggak ada niat sama sekali untuk memperbaiki diri. Adapun orang yang ingin memperbaiki diri, maka ketahuilah syarat dakwah itu bukan bebas dari dosa total. Kalau syarat dakwah adalah harus bebas dari dosa, nih saya yang boleh dakwah cuma Nabi. Followernya nggak ada yang boleh dakwah, termasuk sahabat terbaik Abu Bakar, Umar, walaupun mereka manusia terbaik, tapi mereka pun punya dosa. Walaupun dosanya udah jelas lah pasti Allah ampuni karena mereka berdua dijamin masuk surga. Tapi sekali lagi, andai syarat berdakwah adalah si da'inya harus bebas dari dosa, ini saya nggak akan ada yang bisa dakwah. Para ulama menyatakan sesama ahli maksiat itu harus saling mengingatkan tentang dosa yang mereka lakukan. Contoh nih, Ahmad. Nggak tahu ya di sini ada Ahmad atau enggak. Kalaupun ada yang namanya Ahmad, bukan Ahmad yang di sini. Ini cuma pemeran imajinatif. Ahmad sama Ferdi. Dua-duanya nonton film porno bareng. Berjamaah ini teman-teman. Ahmad, Ferdi nonton film porno bersama-sama.
Dua-duanya nyadar kalau itu dosa. Tapi saling diem aja. Maksudnya ya tetap aja nonton bareng-bareng, nyaman, ketawa-ketawa. Ketika si Ahmad sama Fedi nonton film porno bareng, itu kan dosa ya. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya si Ahmad misalnya nyeletuk sambil nonton, dia nyeletuk, Fer, ini dosa nih, nonton film porno ini maksiat. Apa yang bakalan terjadi? Di situ langsung jadi ada kayak gesekan gitu, nggak nyaman. Emang udah tahu sih dua-duanya bahwasanya itu perbuatan dosa, tapi ketika belum di spill it out ya, belum di spill out gitu, belum di mention maksiat tersebut, adem-adem aja tuh nonton. Tapi ketika salah satu dari yang dua orang ini, dua-duanya sambil nonton nih, lalu salah satunya ngomong, ini tuh dosa loh, ini maksiat. Apa yang bakalan terjadi? Di situ mulai timbul kesadaran. Langsung jadi nggak nyaman. Yang biasanya nonton dengan nikmat, sekarang jadi ada perasaan, ya di hati nggak enak aja gitu. Aduh, udah tahu ini haram. Terus diingetin. Tapi masih nonton. Pasti ada rasa nggak enak. Dan itu rasa yang bagus. Perasaan nggak enak sama maksiat itu adalah sebuah hidayah dari Allah. Dan terus saja makin lama makin meninggi perasaan kita. Makin menguat juga ketakwaan kita. Dan akhirnya insya Allah bisa berhenti total teman-teman. Seperti itu. Mari usahakan. Kalau belum bisa putus sama pacar, setidaknya ngomong ke pacar bahwasanya yang kita lakuin ini salah. Minimal itu. Setidaknya itu bakalan jadi rem dari ngelakuin hal yang lebih parah lagi. Kalau udah tahu, saling ingetin, saling nyadar itu dosa, ini saya nggak akan jadi parah banget sampai ke zina, enggak. Nggak akan sampai ke zina kemaluan, walaupun mungkin ada beberapa kasus yang udah diingetin, saling nyadar itu salah, tapi ujung-ujungnya zina hamil juga ada mungkin yang kayak gitu. Kita nggak pungkiri. Tapi kan ini secara teoritisnya, kalau orang udah diingetin tentang sebuah kemaksiatan, dia pasti ada perasaan nggak nyaman ketika ngelakuin dosa di depan orang yang ngingetin. Walaupun sama-sama ngelakuin dosa juga. Nah, lakuin itu teman-teman. Pertama, sadari perbuatannya salah. Makanya kita belajar sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kedua, doa ke Allah. Agar Allah membuat kita benar-benar bisa menjauhi dosa tersebut. Tiga, saling ingetin. Ya. Keempat, mari kita pahami apa konsekuensi dari pacaran. Allah berfirman mengenai perbuatan maksiat. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Setan itu membisikkan kepada mereka sehingga mereka merasa perbuatan mereka itu indah. Ya, jadi setan memperindah perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Jadi dalam pandangan mereka itu maksiat itu indah. Kenapa? Karena setan sudah melakukan hal tersebut. Maka ketika lagi pacaran tuh enak, nikmat. Karena itu pas lagi haram sama setan diperindah makin enak aja dirasanya. Nanti ketika udah halal, pasti setan bakalan kabur. Dalam artian nggak lagi memberi keindahan dalam hubungan. Karena udah halal sekarang. Maka orang yang pacaran, jangan kira kalau nanti sampai langgeng sampai nikah, itu bakalan pernikahannya juga bakalan lanjut terus-menerus. Bahkan rentan ketika mengawali hubungan dengan cara yang haram, maka nanti ketika udah halal, udah nggak ada nikmatnya. Nikmatnya udah hilang. Karena yang biasanya nikmat pas pacaran itu, nikmatnya muncul karena dibisikin sama setan. Ketika udah nikah, udah halal, setannya nggak mau lagi ngebisikin yang nikmat karena udah halal gitu. Malah kalau misalnya nikmat sama yang halal, nantinya dapat pahala. Setan nggak mau kita dapat pahala. Setan nggak mau kita nyaman dengan amal soleh. Maka setan nggak mau lagi ngebisikin nikmatnya berhubungan dengan istri yang halal tuh nggak mau. Maka sadarilah orang yang terus terjerumus ke pacaran, apakah dia nggak takut gitu? Kalau kita nggak ngomong masalah akhirat dulu dah, masalah dunianya. Yakni nanti kalaupun jadi nikah nggak akan harmonis. Dan kita udah nggak lihat banyak banget kasus seperti itu.
Bintang film 5 tahun pacaran, pas udah nikah 1 bulan cerai. Gak aneh. Karena kita tahu pedoman dari Allah. Bahwasanya yang namanya maksiat itu dijadikan terasa indah di hati kita karena bisikan dari setan. Nanti ketika udah halal, bisikan setannya ngilang. Jadi gak nikmat lagi. Oke, pahami hal tersebut ya. Dan juga ada hadis di mana Nabi kita SAW bersabda, tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah, kemudian dua-duanya menjadi terpisah atau putus. Kayaknya efek vaksin sudah ada nih. Ngantuk bener. Tapi saya usahakan sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin. Nah teman-teman, jadi Nabi kita SAW bersabda, tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah. Kemudian keduanya menjadi tengkar atau putus hubungan atau menjadi berkelahi, melainkan karena maksiat yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Maka marilah teman-teman jauhi hal-hal ini. Lalu gimana kalau seandainya kita benar-benar mau tobat, maka gimana sih cara tobat dari dosa pacaran? Ya, bentar ya, ini ada kermasak, kenapa ya? Nah, mungkin barangkali mikrofon yang lain bisa diituin dulu, matiin selain yang saya. Oke, yuk. Teman-teman semua, syarat tobat ya dari dosa itu semuanya sama. Yang paling intinya ada 3. Dan kalau dosanya berhubungan dengan menzolimi orang lain, maka tambah 1. Jadi 4. 1, syarat tobat adalah nyesel. Berhubung judul ini adalah pernah pacaran lalu menyesal, maka saya perlu untuk menjelaskan makna dari menyesal itu sendiri. Pernah nggak sih kalian ngelihat ada orang yang ketika putus tuh nangis dan dia bilang, saya nyesel kenapa saya pacaran sama dia? Apakah itu termasuk taubat? Jawabannya tergantung. Dia nyeselnya karena alasan apa dulu? Kalau alasan dia menyesal adalah karena nyesel gue punya pacar yang begini. Kenapa nggak yang lebih bagus aja, yang akhlaknya lebih baik, misalnya yang nggak ngabisin duit gue. Saya nyesel sama dia pacaran bertahun-tahun kalau ujung-ujungnya putus kayak begini. Duit gue udah habis buat traktir dia tiap hari. Penyesalan yang kayak begini, ini bukan penyesalan taubat teman-teman. Ini penyesalan yang justrunya nanti nambah dosa. Pastikan kalau mau nyesel tuh paham nyeselnya atas landasan apa dulu. Penyesalan yang dinilai sebagai kebaikan, dinilai sebagai pahala, dinilai sebagai taubat adalah penyesalan karena merasa diri telah membangkang pada Allah, telah mengkhianati Allah, telah berbuat dosa, telah berbuat apa yang bikin Allah murka. Itu harusnya yang ada pada diri kita, nyeselnya tuh versi yang ini. Jangan versi nyesel yang lainnya, yang percuma kalau nyesel versi lain tuh. Oke teman-teman, sekali lagi jadi pastikan nyeselnya kita adalah karena alasan akhirat, bukan karena alasan-alasan duniawi kayak tadi. Itulah syarat tobat. Jadi kalau kalian misalnya pernah mencuri, kemudian masuk ke kantor polisi, lalu kalian bilang saya menyesal, atau kalian pernah bikin video di TikTok dah, terus habis itu dibully abis-abisan sama netizen, bahkan mau ditangkap, terus kalian bilang, saya menyesal telah membuat video itu. Eta menyesalnya apa? Menyesal karena jadinya ketangkap. Kalau itu bukan taubat. Menyesal itu kalau benar-benar nyadar yang dia perbuat adalah dosa, maksiat, yang bikin Allah murka. Kemudian dia nyesel karena dia takut dimurkai oleh Allah. Itu baru penyesalan taubat yang diterima. 2. adalah berhenti dari dosanya. Oke. Syarat taubat yang kedua adalah berhenti dari dosanya. Syarat taubat yang ketiga adalah bertekad kuat gak akan melakukan dosa tersebut lagi. Sekali lagi, syarat taubat yang ketiga adalah bertekad kuat tidak akan melakukan dosa itu lagi. Bukan gak maksiat sama sekali sampai mati, bukan. Tapi bertekad kuat gak akan ngulangi dosa itu sampai selamanya. Artinya, kalau misalnya Ahmad, dia pernah zina.
Dia nyesel. Dia nyeselnya bukan karena telah membuat si pacarnya jadi nggak perawan, bukan. Kalau itu penyesalan yang nanti deh, ya itu penyesalan nomor 3, 4, 5 mungkin. Tapi penyesalan nomor satunya adalah nyesel kenapa telah mengkhianati Allah, telah berbuat dosa dan maksiat, kenapa gitu loh. Itu yang harus jadi nomor 1. Oke, itulah penyesalan yang asli. Kemudian setelah udah nyesel dari dosa tersebut, astagfirullah, maaf saya tiba-tiba ngeblank ini. Syarat tobat saya ulangi lagi. Astagfirullah. Poin nomor 3 adalah bertekad kuat gak akan mengulangi dosanya lagi. Jadi kalau seseorang dia udah tekad kuat gak akan ngelakuin dosa A, lalu ternyata 3 bulan kemudian dia terjerumus ke dosa itu lagi, maka taubat yang pertamanya sudah sah. Baik to kisah Ahmad tadi, maaf ya. Jadi saya benar-benar ngeblank sekian detik, teman-teman mohon maaf. Afwan, mungkin ini efek dari vaksin tadi ya. Jadi kalau orang, si Ahmad ini zina, kemudian dia nyesel, dia berhenti, dan dia bertekad gak akan ngulang zina lagi. Allah udah ampuni itu dosa zinahnya. Taunya 3 bulan kemudian dia zina lagi. Zinanya zina asli ya, zina yang sampai masuk kemaluan lagi. Ketika dia terjerumus ke dosa yang sama lagi setelah 3 bulan taubat, maka taubat yang pertama itu tidak jadi gugur. Taubat yang pertama tuh udah sah. Dosa zina yang pertama tuh udah dihapus. Tapi ketika dia zina lagi mengulang yang kedua kali, maka wajib bagi dia untuk bertobat yang kedua kali dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tobat yang kedua dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Adapun tobat yang pertamanya udah nggak usah khawatir, itu udah Allah terima. Kan kamu udah nyesel, udah berhenti juga pada saat itu dan udah punya tekad nggak ngulangin lagi. Apa boleh buat setelah 3 bulan tekadnya menurun? Maka dosa zina yang kedua adalah dosa yang baru. Dosa zina yang pertama adalah dosa masa lalu yang sudah dihapus oleh Allah. Adapun yang kedua dia harus tobat lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin ada yang nanya, apakah itu nggak termasuk mempermainkan taubat? Jawabannya tidak. Karena mempermainkan taubat itu adalah kalau kasusnya seseorang istighfar, minta ampun ke Allah, tapi basa-basi. Artinya lisannya ngomong astagfirullah, astagfirullah, tapi di hatinya sama sekali nggak ada penyesalan. Itulah yang main-mainin taubat. Adapun kasus si Ahmad tadi yang dia zina, dia emang udah nyesel. Nangis bahkan, kenapa aku ngelakuin dosa yang besar banget. Dia tobat, nyesel. Kemudian habis itu dia berhenti juga, udah nggak zina lagi, udah putus bahkan. Dia pun punya tekad nggak akan ngulangin lagi, berarti sudah sah tobatnya. Masalah 5 bulan kemudian jatuh ke zina lagi, maka itu dosa yang baru yang wajib ditobati lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Adapun syarat tobat yang keempat, yakni kalau dosanya menyangkut hak orang lain, yang mana si orang lain tersebut merasa dizolimi. Kalau zina itu sama-sama suka, cewek cowoknya emang sama-sama sepakat, saling senang, kemudian berhubungan seks. Maka kalau misalnya udah terlanjur, si ceweknya sudah rusak keperawanannya, dan si cowok mau tobat, ya udah tobat. Dan nggak boleh nuntut apa-apa tuh cewek. Sejauh yang saya tahu secara fikihnya, wong emang sama-sama seneng, ya udah kalau kayak gitu tinggal tobat dan jangan balik lagi. Jangan si ceweknya bilang, kamu harus tanggung jawab sama saya. Kamu udah membuat saya nggak perawan lagi. Kenapa kamu sekarang mau putusin saya? Justru yang terbaik adalah putus. Kalau misalnya dilanjut bakalan lebih parah lagi kondisinya. Ya, saya punya murid yang dia kaget aja orang tuanya. Wajahnya biasa-biasa aja, nggak ganteng. Dan dia culun, you know the meaning of culun, apa cupu lah. Mungkin apa ya istilahnya, kayak dingin aja gitu, kayak nggak gaul sama cewek, nggak kelihatan pacaran, pokoknya bener-bener ya rasanya anak yang lugu gitu ya. Kaget orang tuanya, taunya si anak cowok ini ngehamilin temennya, hamil tuh temennya, kasihan. Kemudian habis itu nikah, dan ingat ya kalau nikah pertama nggak boleh dalam kondisi hamil. Kalau nikah dalam kondisi hamil, nggak sah juga tuh pernikahan, malah jadinya zina terus. Kedua, anak yang sudah terlanjur hamil dari hubungan sebelum menikah,
Anak yang terlanjur ada di dalam kandungan atas hubungan sebelum nikah, hubungan seks sebelum nikah, itu anaknya tuh nggak ada hubungan sama ayah biologisnya. Jadi kalau ternyata di kandungan ibunya adalah anak wanita, maka si anak wanita ini sama si ayah biologisnya itu nggak ada hubungan sama sekali. Ya, bukan mahram. Jadi nggak boleh ngebuka aurat di depan si ayah biologisnya, karena dia bukan ayah. Secara Islam dia tidak disebut ayah, walaupun secara biologi kalau dites DNA, iya itu ayahnya banget. Tapi dalam Islam tidak diakui yang seperti itu. Maka teman-teman yuk daripada sampai ke sana, dan ternyata yang murid saya ini yang akhirnya menikahi sang wanita yang pernah dia zinahi, berkeluarga dan hancur aja keluarganya. Istrinya tiap hari marah-marah. Padahal dulu pas pacaran begitu mesra banget, sekarang udah nikah malah marah-marah tiap hari, stres. Dia masih kuliah semester 6 gitu ya, belum punya pekerjaan, dia udah punya anak, walaupun anaknya juga bukan mahram bagi sang ayah karena si anaknya perempuan dan itunya laki-laki. Jadi si suami kan laki-laki nih, sedangkan si pacarnya yang hamil ngelahirin anaknya perempuan. Maka jadi bukan mahram ini. Walaupun secara biologis tes DNA pasti match, tapi itu bukan ayah biologis, bukan ayah yang diakui dalam Islam. Kayaknya dia bingung, tapi syukurnya dia ngerti. Nanti kalau si anak wanita ini udah dewasa, ya dia harus nutup aurat dari saya. Dan kalau sang anak wanita ini pingin nikah, ya nggak bisa sama saya, karena saya nggak sah sebagai walinya. Daripada kita sampai bablas kayak yang begituan, mending taubat sekarang, nyesel. Lakukan hal tadi ya. 1 nyesel, 2 berhenti, 3 bertekad kuat nggak mengulangi lagi, 4 kalau ada hak orang lain yang kita ambil, wajib mengembalikannya. Ini kasusnya kalau memperkosa. Kalau memperkosa itu, kalau nggak salah saya pernah baca fatwa dari ulama mazhab Hanafi, kalau nggak salah dia harus ngebayar uang ganti rugi, ya, sebagai mahar, bukan mahar mas kawin ya, tapi mahar dalam artian karena telah merugikan pihaknya yang diperkosanya yaitu sang wanita, maka harus membayar uang atau harta ya sebagai permohonan maafnya. Tapi kalau kasusnya zina kan suka sama suka. Apakah itu harus membayar juga? Saya belum pernah ngedengar kalau yang kasus yang sama-sama suka apakah harus bayar ganti rugi. Allahu a'lam. Itu aja dari saya ya. Alokasinya 9.45 tadi untuk materi, terus lanjut tanya jawab, tapi karena tadi telat 10 menit, maka udah jam 9.56 sekarang. Saya kembalikan ke MC, oke. Mbak MC ada? Silakan. Sip. Ya, silakan Kak. Masya Allah. Jadi kalau tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Takiru, Ya, gimana Mbak? Sekarang masuk ke tanya jawab atau gimana Mbak? Masya Allah, alhamdulillah itu tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Takiru. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya baik melalui forum chat maupun on mic. Jadi yang mau on mic silakan raise hand, dan yang mau bertanya lewat forum chat silakan dikirim melalui forum chat. Silakan. Ya, udah ada satu peserta yang mau bertanya. Baik, kepada Arif Santoso, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Silakan. Jadi saya mau bertanya nih, kan saya punya teman. Teman saya itu
punya pacar. Setiap kemana-mana kan dia pegangan tangan terus nih. Kan saya sebagai seorang muslim kan risih gitu loh, Tat. Kalau lihat mereka itu pegangan tangan. Tapi kalau saya mau ngomongin ke mereka itu takut gitu loh, Tat. Takut pertemanan kita itu jadi jauh atau gimana. Jadi baiknya gimana itu, Tat? Terima kasih. Oke. Gak enakan itu adalah salah satu yang bisa menghalangi kita dari surga loh. Abu Thalib gak masuk Islam karena gak enakan sama orang lain. Abu Thalib udah mau masuk Islam karena kan diajak sama Nabi SAW. Tapi Abu Thalib ngerasa gak enakan kalau saya masuk Islam nanti hubungan dengan kaum Quraisy gimana. Padahal kalau dia mau mikir, wong dia udah mau mati, itulah Abu Thalib. Ya nggak sih, Abu Thalib kan udah mau mati. Kemudian habis itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Tapi dia bilang, saya nggak enakan. Dia bilang, apa kata Quraisy? Berarti kan dia nggak enakan sama orang lain tuh. Dan dia lebih memilih untuk mati di agama kekafiran demi membuat orang-orang senang sama dia. Dia nggak ridho, dia nggak mau tuh untuk menjadi clash, tapi mendapatkan ridho Allah dia nggak mau. Syukur-syukur kalau bisa dapat ridho Allah dan sama orang klop. Tapi kalau misalnya nggak bisa dua-duanya, maka yang harus diprioritaskan adalah Allah. Seperti itu. Jadi bahaya, nggak enakan tuh bahaya. Ini pertama, itu poin nomor satunya. Kedua, namun realitanya, dalam dakwah itu, nggak sesimpel menyampaikan saja. Ada hal yang harus kita pertimbangkan. Maka di sini saya bisa ngasih sarannya begini buat Mas yang tadi bertanya. Orang tersebut, apakah dia orang yang rajin sholat 5 waktu atau tidak? Kalau dia tidak rajin sholat 5 waktu, maka stop. Gak usah ngedakwahin masalah pacaran dulu. Percuma. Kalaupun dia putusin pacarnya, tapi dia ngelakuin dosa yang jauh lebih besar daripada pacaran, yaitu meninggalkan sholat. Maka kalau saya ngelihat ada murid saya yang dia pacaran, tapi dia nggak sholat, saya nggak nasehatin dulu masalah pacaran. Bahkan beberapa waktu yang lalu rutin, murid saya datang buat kajian rutin di rumah saya ini, diantar sama ceweknya. Si cowoknya nggak punya motor, pacarnya nganterin coba teman-teman ke kajian. Kan lucu gitu, saya pengen ngakak. Tapi saya nggak ngelarang pacarannya, bukan berarti saya setuju, tidak. Pacaran dosa. Tapi dalam hal itu, dalam dakwah itu, jangan sampai suatu kemungkaran kita ingkari, tapi kemudian terjatuh ke dosa yang lebih besar lagi. Murid saya ini, dengan ikut kajian rutin sama saya, dia alhamdulillah jadi bisa terjaga sholat 5 waktunya. Walaupun dia masih pacaran. Kalau saya larang dia dari pacaran, dikhawatirkan dia jadi nggak kajian lagi, kemudian dia jadi nggak sholat, malah jatuh ke dosa yang lebih besar. Maka saya akan pending masalah ngedakwahin tentang pacar tersebut. Saya akan dakwahinya fokus di materi-materi yang bisa membuat dia batal Islamnya. Seperti misalnya ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok syariat, terus berbuat syirik, pergi ke dukun, percaya ramalan bintang, percaya ke anak indigo, ninggalin sholat, menurut kebanyakan ulama pun bisa murtad nih. Maka itu yang saya fokusin dulu. Nah, tapi kalau Mas tadi ternyata temennya udah sholat 5 waktu rajin, tapi dia masih sholat, masih pacaran, maka sampaikan aja sekali. Nggak harus langsung kok. Bisa pakai fake account. Yang penting dakwah tersampaikan. Nggak harus kita ngasih tahu langsung. Boleh kita ngasih tahu lewat orang lain, lewat medsos, lewat kolom komentar. Silakan bisa dengan cara itu. Yang penting ilmunya tersampaikan. Dan kalau ditolak setelah menyampaikan kebenaran tersebut, maka ya udah nggak usah sewot, nggak usah jadi baper. Itu urusan dia sama Allah. Kita nggak wajib ngingetin lagi. Cukup sekali. Yang penting udah dikasih tahu tentang haramnya hal tersebut. Kalau belum terima juga itu salah dia. Semoga terjawab. Silakan ya. Dan sebelum lanjut nih saya ingin ngecek ya. Dari 67 orang di sini, teman-teman, please ya, saya ingin ngasih satu poin yang penting banget buat kalian, dan ini bisa ngebantu kalian untuk mengatasi hal-hal yang ada hubungan dengan zina, pernikahan, pacaran, ya. Jadi please teman-teman di sini 67 orang saya request ya,
Dan semoga nggak keberatan, ini pun sambil saya ngecek berapa orang yang hadir di sini. Please teman-teman buka aplikasi Instagramnya. Oke, buka aplikasi Instagram. Sekarang ya, sebentar paling 1 menit. Kemudian setelah membuka aplikasi Instagram, teman-teman silakan follow Abu Takeru 0. Abu Takeru 0 di Instagram. Ya. Abu Takeru 0 di Instagram. Saya pengen lihat nih siapa aja yang hadir nih. Oke, ada Mbak Hanifah, Amel, Arif, Kisha. Silakan sekali lagi Abu Takeru 0. Ya, oh Masya Allah ya, sudah banyak yang hadir. Mas Muzaki dan lain-lain. Ya, setidaknya 60% dah yang hadir. Saya pernah ngisi di salah satu kampus terkenal di Indonesia, yang hadir 1.000 orang tuh, online ya. Cuma pas saya cek kayak beginian, ternyata yang benar-benar hadir cuma 100. Itu yang 900 pada kemana saya mikir. Oke, Alhamdulillah. Ya, mayoritasnya sudah nge-follow, silakan. Habis itu teman-teman lihat di IGTV saya, ya, lihat di profile. Terus kan ada gambar IGTV tuh. Nah, di IGTV, terus nanti di sebelah kirinya tuh, di bawah tanda IGTV, sebelah kiri ada serial atau series. Nah, itu diklik, nanti ada yang judulnya Kajian Cinta. Ya, Kajian Cinta, Love, itu ada di paling bawah, yang nomor 3 dari bawah. Nanti teman-teman yang mau nanya pertanyaan yang hubungan atau materi yang hubungan tentang masalah cinta, pacaran dan sebagainya, itu nanti bisa ditonton di materi situ, karena sungguh penting banget teman-teman. Bagaimana ada orang yang udah terlanjur cinta sama orang yang emang dia cintai, lalu kemudian pacaran lanjut sampai pernikahan, dan hampir bisa dipastikan ujung-ujungnya terjadi clash, paling baru sebentar udah cerai lagi. Emang sih ada orang yang nggak pacaran, nikah kemudian cerai juga. Oke, yang namanya kasus mah selalu ada eksepsional gitu. Selalu ada kasus di luar keumuman. Kayak Fir'aun dapat istri yang solehah banget tuh. Fir'aun manusia terjahat. Oh ya, Fir'aun manusia terjahat ternyata dapat istri terbaik. Sebaliknya, Nabi Nuh manusia terbaik dapat istri terjahat. Ada kasus-kasus kayak gitu pasti. Ya, tapi kita kan ngomong secara umum, dan itu insya Allah bisa ngebantu teman-teman banget dalam menghadapi masalah cinta. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Mbak siapa ini tuh? Ini ada pertanyaan dari forum chat Ustaz dari Aziza Puspitasari. Mau dibacain Ustaz? Kayaknya saya aja yang baca ya Mbak ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silakan. Yes. Dari Nur Hikmah dulu ya, saya mau tanya, apabila tobat pertama sudah dilakukan, tetapi mengulangi kesalahan yang kedua, lalu tobat, dan kesalahan ketiga, lalu tobat, dan seterusnya, apakah akan Allah terima tobatnya? Iya, betul. Akan Allah terima tobatnya terus-menerus. Bahkan kalau kita mengulangi dosa tersebut 1000 kali. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyatakan, ini adalah ketika beliau menafsirkan hadis, di mana hadisnya riwayat Muslim, yang lafaznya kurang lebih seperti ini. Ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian hamba tersebut bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku melakukan dosa. Ampuni aku." Maka Allah menjawab statement dari hamba tersebut. Ini namanya hadis qudsi ya. Kalau Allah berfirman, Allah berbicara, tapi bukan di Quran, tapi di hadis, ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman mengenai hamba tersebut. Hambaku tahu kalau dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, dan juga Tuhannya pun bisa menyiksa atas dosanya. Maka Allah ampuni dosa hamba tersebut. Waktu berjalan, hamba tersebut jatuh lagi ke dosa. Lalu hamba tersebut ngomong dengan ngomong yang sama lagi, "Ya Allah, aku jatuh ke dosa ini, ampuni aku." Maka Allah berfirman lagi, "Hambaku tahu kalau dia memiliki Tuhan yang bisa menyiksa atas dosanya, namun dia pun tahu kalau Tuhannya itu mengampuni dosa." Dia ampuni lagi dosanya. Dan juga jatuh lagi ke dosa lagi, kemudian Allah berfirman dengan firman yang sama, tapi di endingnya Allah berfirman apa? "Lakukan apapun yang kau inginkan," kata Allah.
Ini bukan berarti legalitas atas maksiat, bukan. Bukan berarti Allah nyuruh udah maksiat aja, maksiat bebas, bukan. Tapi maksudnya sebanyak apapun kau mengulangi dosa, selama bukan menyengaja dalam artian meremehkan siksa Allah, bukan. Tapi emang karena terdorong hawa nafsu, maka setiap kali maksiat kemudian minta ampun ke Allah, akan selalu Allah ampuni tanpa terkecuali. Bahkan sampai ke dosa murtad pun. Orang yang murtad dari Islam, kalau dia taubat, Allah akan terima juga taubatnya. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya. Maaf Ustaz, untuk sebelumnya melanjutkan sesi tanya jawab. Ini alangkah baiknya dulu absensi terhadap peserta untuk mengisi ininya nama sertifikatnya juga. Jadi kepada para panitia yang diamanahi untuk memberikan absensinya, silakan mengirim di form chat, dan kepada para peserta agar mengisi absennya sebagai nama sertifikat dalam acara kajian kita. Oke, siap. Saya lanjut ya Mbak ya? Iya Ustaz. Oke. Paling 2 pertanyaan lagi ya supaya nggak ngaret. Takutnya saya lost tiba-tiba ketiduran lagi ceramah ini. Oke, sebenarnya tidak bisa on cam nggak apa-apa ya buat Mbak Aziza. Dalam Islam tentu ada batasan antara ayah dan anak, tetapi sang ayah ini tidak mau atau terima dan justru malah menimbulkan sikap-sikap yang tidak normal kepada anaknya. Anak sudah bersuara tetapi si ayahnya itu alasan karena sebagai ayah kandung tidak apa-apa karena sebelum nikah ayah yang punya. Menurut Ustadz bagaimana cara mengatasinya? Oke. Saya nggak tahu ya ini kasusnya kayak gimana, oke, karena masih terlalu global. Tapi gini, dalam Islam, ayah memang benar-benar memiliki hak otoritas atas anak wanitanya. Betul. Tapi ada hal-hal yang sang anak wanita pun punya hak atasnya. Dan sang ayah tidak bisa apa-apa ketika sang anak ini tidak mau. Di antara contohnya adalah masalah pernikahan. Nabi SAW melarang seorang wali, terutama ayahnya, untuk menikahkan sang anak wanita dengan orang yang sang anak wanita tersebut tidak suka padanya. Itu nggak boleh. Maka kalau misalnya nih, Mbak Azizah, contoh ya ini maaf, sekedar contoh aja. Mbak Azizah sama ayah disuruh nikah dengan Mas Febri misalnya, Febrian. Kemudian Mbak Aziza nggak mau nikah sama Mas Febrian. Akhirnya ayah marah. Itu adalah pilihan ayah yang terbaik, Mas Febrian nih laki-laki yang ayah kenal, baik, kaya, sukses, bangsawan, wah bla 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 bla. Tapi Mbak Aziza nggak mau. Karena misalnya wajahnya kurang cocok, kurang seret. Maka dalam hal tersebut, Mbak Azizah tidak berdosa, walaupun ayah sampai marah-marah, melaknat, mendoakan keburukan, gak usah takut. Karena doa-doa keburukan tersebut gak akan berefek. Karena Mbak Azizah tidak melakukan kesalahan. Menolak laki-laki yang Mbak Azizah tidak mau, tidak inginkan menikah dengannya, itu adalah hak. Dan ayah gak boleh memaksa. Jadi, dan kalau ayah marah, Mbak Azizah gak akan terkena efek dari marah tersebut. Gak usah khawatir ayahnya masuk neraka, enggak. Selama ditolaknya dengan cara yang santun, gak usah khawatir. Ya, itu ayah yang dosa. Seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya lebih rinci mungkin saya bisa jawab, tapi karena global maka saya nggak bisa ngejawab. Satu pertanyaan terakhir aja ini ya. Habis ini saya mohon izin karena emang waktunya pun sudah lebih dari yang diberikan panitia. Saya ingin bertanya urutan tahapan ta'aruf karena saya pernah ditanya sama teman tapi saya masih bingung juga urutannya padahal saya berkeinginan dengan menjelaskan tahapannya. Berharap mereka langsung sadar bahwa menjalin hubungan tanpa pacaran itu lebih baik. Oke. Pertama, teman-teman. Sebentar, kok ini keluar. Pertama, di dalam Islam tidak ada istilahnya ta'aruf. Ya. Tidak ada istilahnya ta'aruf dalam Islam. Nggak ada. Itu ta'aruf itu adalah suatu istilah yang dibuat-buat oleh kita untuk menunjukkan bahwa suatu proses menuju pernikahan. Ya.
Walaupun jadi nggak ada istilah ta'aruf dalam Islam, dan istilah ta'aruf itu hanya dibuat-buat oleh kita. Tapi bukan berarti itu jadi bid'ah, enggak apa-apa. Ta'aruf boleh ya, jangan salah paham. Jadi nggak selalu karena istilahnya nggak ada dalam Islam, kemudian kita anggap itu bid'ah, makanya nggak boleh ta'aruf itu bid'ah, nggak kayak gitu konsepnya. Ya. Walaupun tidak ada istilah fikih ta'aruf, tapi dijelaskan ta'aruf itu ya suatu proses menuju kecocokan untuk jenjang pernikahan. Maka karena tidak ada fikih ta'aruf, maka step-stepnya pun bebas. Selama tidak bertentangan dengan Islam, bebas. Intinya silakan ngobrol, silakan kenalan, tapi ditemani oleh mahram. Dan si laki-laki ini jangan ngeliatin wajah sang wanita dengan syahwat, ngeliatin terus-menerus, kecuali ketika memang saatnya nazar. Ya, kalau nazar itu boleh ngeliat yang puas, sampai kapan? Sampai selesai nazarnya. Maka jadi kalau emang udah seneng, udah tahu nih wajahnya, karena emang kan nggak pakai cadar ya, karena pakai cadar hukumnya sunnah, dan dia emang belum mau pakai cadar, nggak ada masalah, nggak dosa. Sang laki-laki udah tahu wajah sang wanita tersebut karena sesekali ngeliat gitu ketika lagi aktivitas di kampus. Namun ketika ngobrol, misalnya mau nanya tentang pribadi dan sebagainya, itu harus ditemani oleh mahram sang wanitanya, berarti sama ayahnya atau pamannya atau kakak laki-lakinya. Dan ketika ngobrol tetap tundukkan pandangan, kecuali kalau nanti saatnya nazar. Kalau saat nazar yang ngeliatin, yang puas aja, ya ngeliatin wajahnya yang puas sampai benar-benar yakin kalau dia sereg sama si wanita tersebut. Itu aja. Ini ternyata ada pertanyaan bagus banget tentang masalah sholat. Saya nggak bisa delay, maka saya akan menjawab ya buat Ica. Kemarin saya safar Jakarta Sukabumi, berangkat pagi naik bis. Karena macet banget, jadi duhur belum sampai tujuan. Saya niatkan sholat duhur untuk dijamak takhir ke asar. Dan ternyata pas asar belum sampai juga. Saya baru nyampe beberapa menit sebelum maghrib. Saya buru-buru mau sholat jamak, dan ternyata malah keburu azan. Oleh karena itu saya kodo sholat duhur dan asarnya setelah maghrib. Bagaimana? Apakah berdosa? Kepikiran terus. Ya, makasih Mbak karena udah bertanya. Pertama, saya udah menjelaskan ini di video Instagram TV saya. Di materi yang penting ya, yaitu wudhu dalam mobil. Wudhu dalam mobil. Kasusnya ketika seseorang tidak bisa sholat turun dari mobil, karena emang naik bis dan si bisnya nggak istirahat, ya, maka dia nggak boleh untuk tidak sholat. Dia wajib sholat semampu yang dia bisa di dalam mobil. Tetap wajib wudhu. Ya, bisa wudhu di dalam mobil, bisa banget. Saya ngasih contoh wudhu cuma dengan menggunakan setengah gelas, bisa teman-teman, bisa. Nggak akan bikin bis jadi becek, enggak. Bisa. Saya udah ada di Instagram saya ya. Wudhu, ya sebisa mungkin tutup, misalnya pakai jaket kayak giniin, terus kita wudhu di dalam jaket tersebut, sebisa kita. Yang wajib-wajibnya saja, nggak usah kumur-kumur, nggak usah. Cukup wajah, tangan, kepala, sama kaki. Kemudian habis itu sholat semampunya. Kalau nggak bisa berdiri berarti duduk. Jadi harusnya yang dilakukan adalah sholat di bis. Walaupun dalam kondisi crowded, tiba-tiba yang sebelah kita cowok nempel, ya sholat aja tetap. Pada saat itu tetap sholat semampunya. Oke, jadi jangan diulangin lagi seperti itu. Sebenarnya Mbak Ica nggak salah, karena Mbak Ica tadi bilangnya mau dijamak takhir. Dan memang itu saran ulama kan, ketika misalnya kita lagi perjalanan, maka yang harus kita lakukan adalah kalau emang si bisnya berhenti dan bisa sholat di waktu sholatnya yang sesuai, bagus. Tapi kalau ternyata bisnya nggak berhenti, yang kita lakukan adalah di jamak takhir. Jadi sebenarnya Mbak Ica udah bener di jamak takhir. Sayangnya di jamak takhir ternyata si bisnya macet banget sampai udah mau di jamak takhir pun belum nyampe dan masuk ke waktu maghrib. Maka di sini semoga Allah ampuni, tapi lain kali ketika emang kasusnya udah kayak gitu, mending sholat aja di bis. Ya, jadi bener niat dulu jamak takhir, tapi ketika udah diniatin jamak takhir, setengah jam sebelum maghrib belum nyampe juga, wah ini udah injury time banget nih. Maka sholat aja di bis semampunya. Nanti ketika udah sampai di rumah, sholat maghrib, sholat isya, lalu kodok lagi duhur dan asarnya. Karena duhur dan asar yang dilakukan di bis itu belum sah sempurna. Ya,
Jadi yang amannya dikodok lagi, diulang. Tetap wajib sholat yang duhur asar di bis, ya. Tapi kemudian dikodok lagi duhur dan asarnya. Ini pendapat yang saya pegang, oke? Insyaallah. Sudah ya, habis waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Masya Allah. Makasih atas ilmu yang diberikannya. Semoga bermanfaat. Nah, sebagai kesimpulan, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah yaitu menjauhi diri dari apa yang Allah larang, karena dunia ini bagaikan penjara bagi orang yang mukmin, dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada manfaatnya. Seperti zina, yaitu haram, sesuatu yang diharapkan, walaupun kita menganggap itu ada manfaatnya, tetap hal itu ada dampaknya, ada dampak keburukan bagi kita. Nah, untuk syarat dakwah bukan harus bebas dari dosa secara total, dan dakwah itu harus selalu disampaikan. Untuk itu, alangkah baiknya kita selalu berubah menjadi lebih baik, karena dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hatta Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang akan mengubahnya. Nah, cara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada seluruh hadirin, agar untuk bisa on cam, Oke, buat teman-teman yang mungkin bisa on cam, silahkan on cam ya. Di sini ada 3 slide. Jadi dari slide yang pertama. yang bisa on cam yuk. Kemudian lanjut slide kedua. Dan yang terakhir slide ketiga. Ya, terima kasih teman-teman. Baiklah, sebelum di acara puncaknya acara kita, penutupan, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Yusuf Abdillah. Cek, suara saya terdengar ya? Terdengar Kak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk meminta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal istiqomah wa husnul khotimah. Allahumma inna nas'alukal istiqomah wa husnul khotimah. Allahumma inna nas'alukal istiqomah wa husnul khotimah. Allahumma dfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sur Islam wal muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Gaza wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbis aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita menutup acara kita dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Al-insanu mahalul khati wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.